Halo teman-teman amazing, welcome back to Amazing Journey Podcast. Sama aku Tresya, aku salah satu leader di Amazing Team. Nah, di sini itu tempat dimana kita bisa ngobrolin perjalanan hidup dari orang-orang yang terlihat biasa, tapi sebenarnya luar biasa banget teman-teman. Nah, hari ini aku ditemenin sama seseorang yang perjalanannya jujur sangat relate buat banyak orang dari kita-kita ini. Nah, nanti kalau kamu relate banget sama ceritanya, kamu tulis ya di komen di bawah ini. Nah, jadi hari ini speaker kita itu bukan anak siapa-siapa, datang ke kota besar merantau juga tanpa koneksi, tanpa privilege gitu kan, tapi dia punya mimpi besar. Relate gak sih teman-teman? Nah, kita akan ngobrol lebih banyak tentang jatuh bangun, tentang saat sempat mau menyerah, tentang perjuangan, tentang ditolak bahkan oleh orang terdekat gitu kan. Nah, akhirnya setelah sekian lama beliau bisa sukses sampai sekarang ini. Nah, please welcome Willy Fusada. Nah, Ko Willy, boleh nih kita langsung ngobrol atau mungkin aku pengen banget dengar cerita-cerita Ko Willy tentang perjalanan Koko di Jakarta sampai hari ini tuh. Mungkin kita mundur ke belakang dari masa kecilnya Koko tuh kayak gimana sih? Oke Teresya ya, jadi kalau aku kecil aku aslinya dari Pematang Siantar, SD, SMP, SMA gua juga di Siantar ya. Kehidupannya biasa-biasa aja ya, jadi kalau biasa-biasa itu seperti ya keluarga itu ya pas-pasan lah ya. Orang tua buka toko dua-duanya, jadi gua dititipin ke nenek ya. Jadi gua juga introvert, gak suka ketemu orang, pendiam ya. Jadi gua juga gak punya teman gitu ya. Jadi yang gua suka adalah ya mungkin baca komik, nonton anime, dan main game ya. Jadi gua pengennya itu adalah interaksi dengan diri sendiri gitu ya. Nah itu kenapa akhirnya gua pengen kuliah yang jauh. Karena ya gue tidak mau terlalu bergantung dengan orang tua, atau gue juga pengen ya tidak bisa hidup sendiri lah ya, tidak terlalu dekat sama orang tua supaya gak ditanya-tanya terus gitu. Ya simpel banget sih Teresya gitu. Nah tadi kita ngomong tentang seorang pemuda yang punya mimpi besar gitu kan. Nah dari kecil sampai sekolah ini lu tuh tipe yang kayak emang udah visioner ke depan, atau mungkin gimana nih maksudnya, atau ngalir aja justru hidupnya? Ya karena gue banyak baca komik ya, gue melihat kehidupan orang Jepang itu ya naik kereta, pulang kerja, ketemu istri, makan, besok gitu lagi ya. Jadi saya pikir ya kerjaan itu ya normal-normalnya seperti ini. Tapi ketika pas udah di Jakarta ternyata beda ya. Apalagi sebelum di Jakarta juga gue udah ada gambaran nih pas kuliah di Bandung ya. Ternyata di kota besar kehidupannya nggak seperti itu gitu loh. Ya kan? Kalau di Siantar kan semua orang buka toko ya. Iya, iya. Nah di sini tuh yang punya toko itu sedikit gitu. Oke. Nah berarti sampai pas akhirnya tadi kuliah di Bandung gitu kan, itu tuh langsung kayak apakah misalnya dari SMA kebayang atau pas kuliah mungkin kebayang gak sih kayak mau jadi apa gitu loh istilahnya, cita-citanya atau gimana gitu mungkin? Oke, kabar baiknya adalah pas gua kuliah di semester 5 gua ikut seminar ya. Seminar pengembangan diri lah ya. Jadi kenapa gua ikut seminar? Karena teman gua yang gua main game bareng tiba-tiba ngajakin gua ikut seminar. Teman-teman introvert itu loh ya. Iya. Gitu kan. Terus gua tanya, kenapa gua harus ikut seminar ini? Karena gua dapat pacar, dia bilang ya. Iya. Nah sebenarnya gua nggak mau dapat pacar, tapi gua hebat juga ya. Dia berubah loh. Ya gua amazed dengan perubahan dia. Dia jadi punya pacar walaupun dia kayak nggak punya teman gitu ya. Akhirnya gue ikut seminar ini dan gua melihat ternyata gampang, menarik ya, gampang dan menarik sekali dunia sosial ini. Ternyata ngobrol itu gampang, bersosial itu gampang, berteman itu gampang ya. Nah di situ gue mulai punya visi, jadi pengen punya teman. Gitu. Nah kenapa sih sebenarnya pertamanya mau milih merantau ke kota besar Jakarta ataupun Bandung tadi untuk kuliah? Ya kalau kita bilang gue kalau kuliah dekat rumah ya di Medan ya, pasti disuruh ya tiap minggu pulang gitu ya. Ya jadi kayak rutinitas lah ya. Jadi kuliah terus pulang ke rumah. Nah, gua itu agak nggak mau ditanya-tanya sama keluarga besar ya. Udah sampai mana? Udah punya pacar, udah punya ini. Lulus gak? Kapan nikah? Iya.
Enggak lah kalau nikah ya. Iya, Kan belum kuliah masih gitu. masih iya. Gue ngebayangin nih, masa kebetulan gue bukan perantauan kan gitu. Gue tertarik banget untuk denger cerita lu kayak apa sih hidup se apa ya, kayak sebatang kara itu, kayak haci-haci itu kan, maksudnya kayak perantauan gitu kan istilahnya, apa di Jakarta tuh kayak pernah nggak sih ngerasa lonely, mungkin hilang arah atau kayak atau semuanya jelas-jelas aja gitu buat lu? Karena gue udah terbiasa hidup sendiri ya. Jadi orang yang udah biasa dia nggak akan merasa sendiri ya, nggak akan merasa kesepian gitu. Oke. Nah jadi ketika gue di Jakarta, gue udah punya skill yang tadi gue ikut seminar, gue udah berpikir kalau gue ke Jakarta gue harus punya banyak koneksi, gue harus punya bisnis, gue harus punya uang gitu ya. Oke. Itu kenapa gue pindah Jakarta, karena menurut gue yang namanya koneksi ya pasti berkumpul di pusat kota lah ya, pusatnya Indonesia di Jakarta gitu. Iya, benar sih. Ibu kota gitu lah Ibu ya. kota gitu. Berarti pekerjaannya setelah kuliah di desain gitu kan. Terus habis itu sempat kerja apa aja tuh sebelum di Prudential? Nah karena gue kerja desain, kenapa gue pilih desain juga? Karena gue suka baca komik, gue ambil jurusan desain juga. Akhirnya ya gue pikir passion itu adalah apa yang lo kerjakan dan yang lo suka dan menghasilkan uang gitu. Iya. Makanya gue kerja desain. Ternyata kenyataannya adalah kerja desain itu adalah passion yang bukan passion ya. Maksudnya pekerjaan yang ternyata gue nggak suka loh. Karena desainnya itu memaksa gue untuk melakukan hal-hal yang desain yang gue nggak suka. Ya, tapi karena marketnya minta ini, gue harus bikin ya. Oh ternyata bisnis itu bukan apa yang kita suka, tapi apa yang market butuhkan. Nah, titik baliknya adalah ketika gue mulai lembur di kantor ya. Iya. Lemburnya lama ya, jadi pulangnya selalu jam 8 malam gitu ya. Nah, info aja ya Teresia ya. Jadi pas gua baru pindah Jakarta tuh ada temen dari sepupu gua ya, Surya ya. Dia punya teman yang setiap kita ketemu dia pasti traktir ya. Dia selalu kasih makan, dia selalu ajak Orang makan kaya ya. nih. Kaya banget lah gitu Iya, ya. iya, Kaya iya. banget gitu. Nah, tapi ketika gua udah kerja, gue jadi nggak bisa nongkrong sama mereka lagi karena pulangnya udah kemalaman. Karena hampir setiap hari itu lembur, setiap hari itu macet gitu ya. Terus Sabtu juga kerja, Minggu gue istirahat, besok gitu lagi Seninnya. Iya. Ya gue udah berpikir apa bener ya ini yang gue mau. Tapi bagusnya adalah lu punya apa ya, forward thinking itu ya. Maksudnya kayak agak nggak mau terkunci sama kayak keadaan dan kayak fixed mindset yang istilahnya gue ngelihat banget lu punya growth mindset yang luar biasa gitu kan istilahnya. Dan itu pasti bisa dibilang penting banget ya teman-teman. Nah, katanya setelah dari desain gitu kan, sebelum di Prudential lu juga pernah kerja di bank tuh akhirnya. Itu kan kayak keren banget tuh, tiba-tiba kok perubahan yang luar biasa. Dan pekerjaan di bank sendiri ini kan kayak pekerjaan yang keren banget atau mungkin kayak secure banget gitu loh istilahnya. Orang-orang kayak bankers gitu kan istilahnya, kayak ternama banget di Jakarta gitu loh. Lu dapat bagian apa pas itu? Nah waktu itu gue di funding di AO ya, Acquisition Officer ya. Kenapa gue ambil bank? Karena waktu itu gue di desain, pas gue tanya dengan ibu-ibu di sebelah gue ya, gue tanya, ibu udah bekerja berapa lama? Oh Will, saya belum lama Will, saya itu baru 15 tahun ya. Ini yang di desain ya? Yang di desain. Oke. Jadi dia bilang dia udah kerja 15 tahun, berarti ibu kerja ketika saya masih balita bu. Iya. Ya kan? Ya. Gimana nggak sebentar, itu udah lama bu gitu ya. Oke, gimana dengan kenaikan gaji di sini bu? Oke Will, 1 tahun naiknya 200.000. Nah, berarti ibu income-nya udah belasan juta dong ya bu. Minimal ya 15-16 juta lah ya bu. Oh belum Will, oke. Saya boleh ya nebak-nebak, boleh gitu ya. 10 juta belum, 8 juta belum, 6 juta belum, 5 juta hampir. Waduh. Ya 4 Iya. jutaan ya. Nah terus ibu itu tanya, kenapa Will? Oke, saya kasih tahu ibu, kalau ibu mau tanya gaji saya kasih tahu gitu ya. Karena menurut saya kerja itu hanya batu loncatan gitu. Terus akhirnya saya kasih tahu, ya oke, ini income pertama saya adalah 5 juta. Dan ya gue agak nyesel sih, karena ibu gitu juga mungkin merasa tidak adil ya dunia ini ya. Dia kerja udah 15 tahun, gajinya kalah sama fresh graduate di saat itu ya. Gue juga ya, dan gue juga merasa bersalah ya karena gue sebut, sehingga ya kita juga awkward ya. Iya, Setelah itu gue udah berpikiran, oke, kalau setahun 200.000, gue kapan
punya uang gitu ya. Iya, benar. Makanya pas teman gua ini dia kenalan sama gua, dia tanya, "Will, lu mau coba kerja di bank nggak?" Gua orangnya stabil, tidak suka sudden impact, perubahan yang tiba-tiba. Tapi gua ingat-ingat lagi, gua ke Jakarta kan pengen punya koneksi, pengen punya bisnis, pengen punya uang. Kenapa di bank? Karena jual deposito 500 juta minimal. Karena minimalnya 500 juta, orang yang bisa deposito segitu biasanya adalah orang yang bisnis. Kalau enggak, dia adalah profesional yang sukses. Ya. Jadi gue pikir dengan kerja di bank, koneksi gue adalah orang-orang bisnis. Siapa tahu gue bisa belajar bisnis sama mereka atau partneran ya. Terus setelah itu jadi punya uang. Setelah itu jadi punya bisnis, setelah itu punya uang gitu ya. Jadi punya koneksi, punya bisnis, punya uang itu cukup kerja di bank aja gitu ya. Yaitu akhirnya gue banting setir. Oke, gue mau coba kerja di bank. Gue nggak suka ketemu orang, tapi gue harus tahu gue harus ketemu orang. Gitu loh, Tresia. Mau memaksa diri tuh gitu berarti ya. Iya, kita dari harus yang tahu. tadinya cuma ngomong sama komputer, akhirnya jadi harus ngomong sama orang. Keren Bener. juga lo, maksudnya berani loh gitu loh istilahnya. Itu nggak banyak loh orang bisa kayak gitu, apalagi anak-anak muda gitu kan. Biasanya mungkin belum merasa ter-equip gitu kan dengan baik. Berarti sempat berapa lama tuh kerja di desain dan juga kerja di bank? Oke, simple ya. Jadi kalau gue milenial di saat itu adalah sama dengan, ya mungkin bisa dibilang Gen Z di saat hari ini ya. Dulu gue kerja desain 2 bulan, gue ada kepikiran resign hanya dalam waktu 2 bulan. Dan gue kerja di bank juga hanya dalam waktu 2 bulan ya. Dan gue juga ada resign ya dalam 2 bulan. Wow, keren banget. Wow, itu berarti kayak bener-bener kayak cepet banget ya adaptability-nya dan melihat semuanya gitu kan istilahnya. Berarti tadi nggak cukup dan juga waktu kerjanya juga pendek lah ya. Tapi lu bisa ngerti banget nih, maksudnya kayak lu langsung tahu kayak oke, this is not enough gitu lah berarti ya. Nah, langsung dong kepikiran kayak kalau aku kerja terus di sini, kapan hidup aku bakal berubah gitu ya tadi ya, kalau yang gua nangkep. Iya benar. Nah terus oke, kita masuk ke yang titik serunya nih gitu, yang gue tunggu-tunggu. Gimana ceritanya lu akhirnya bisa terjun di dunia asuransi gitu loh istilahnya, Prudential ini gitu kan. Yang kenalin siapa? Oke, yang kenalin adalah teman dari teman gue yang suka traktir ini ya. Oke, jadi dia ngajak, ini Will, ini gue lagi ditawarin asuransi Prudential nih. Jadi dia jelasin. Setelah itu gue liatin, ini kan gampang ya. 4 tahun 100 juta dia jelasin ya. Gue kan ada nasabah. Jelasin program loh. Bisnis. Iya. Yang tadinya gue pikir Prudential adalah kerja, di mana teman gue ini adalah karyawannya gitu ya. Ternyata dia sedang merekrut teman gue ini ya. Oke. Karena teman gue ini banyak duit, dia nggak bisa jalanin lah, dia nggak butuh duitnya lah gitu kan. Tapi karena gue nggak punya duit, gue butuh duit gitu ya. Dan 4 tahun 100 juta gak pakai modal. Kenapa enggak ya? Kan gue punya nasabah di bank. Siapa tahu mereka mau. Ya kalau enggak ya gak apa-apa juga. Nothing tulus lah gitu ya. Jadi dengan sesimpel itu, ya gue pindah aja. Ya, dan di saat itu juga teman-teman bank gue dibajak ke bank lain ya. Pindah bank. Akhirnya gue gak bisa ikut karena baru 2 bulan gitu ya. Portfolio gue belum banyak. Akhirnya gue langsung resign dan full time di Prudential. Kok kayaknya keputusan itu sounds gampang banget ya? Emang lu nggak ada keraguan untuk pindah kayak jadi agen asuransi atau asuransi ini gitu kan istilahnya? Kayak emang perasaan nggak segampang itu deh biasanya orang-orang tertarik ke bisnis asuransi. Oke, karena nothing tulus ya. Jadi gue merasa ya udah coba aja. Oh iya, toh gak ada ini modal juga ya. Benar nggak ada modal. Toh ini juga bulan waktu itu bulan Agustus ya. Udah mau akhir bulan, udah mau akhir tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hasil, gue akan lanjutin ya. Tapi kalau nggak ada hasil, Januari gue tinggal interview ya. Toh gue juga ada tabungan, jadi gue coba dulu. Iya. Ternyata di 2015 itu ada hasil ya. Hasilnya berapa? 700.000 per bulan income saya gitu di akhir bulan, akhir tahunnya. Padahal ngomongin gaji lu tadi 5 juta kan turun drastis tuh. Turun drastis justru itu. Karena turun drastis atau dari bank nih perbandingannya. Dari bank ya. Perbandingannya sama di bank, 5 juta juga. Nah bedanya adalah kalau di bank, mau orang deposito berapapun, komisinya cuma 200.000. Iya. Jadi kalau dia mau deposito 500 juta, 5 miliar, 50 miliar,
komisinya sama 200.000 ya. Wah, kejam juga ya. Iya, karena dia hanya melihat by NTB-nya, by Iya. kepalanya, jadi bukan by amount gitu ya. Nah di saat itu gue juga oke, ini kayaknya di bank kurang bonafit juga, tapi cara kerjanya gue suka, yaitu ketemu orang ya, kenal orang, dipaksa ketemu orang, jadinya belajar ngobrol, belajar memperlakukan orang yang lebih dewasa, yang lebih tua, yang lebih berwibawa, gimana caranya kita juga belajar ngobrol dengan mereka gitu. Akhirnya kenapa bisa ke Prudential juga ya, ini mungkin jalannya Tuhan ya. Gue juga Januari 700.000 gimana hidup ya gitu kan. Iya. Saya ngekos aja 1,4 loh, jadi selalu makan tabungan gitu ya. Januari gue coba interview 3 bank, katanya 3-3-nya diterima. Iya. Bahkan udah interview user ya, sampai hari ini nggak pernah di invite, jadi nggak pernah dipanggil digantungin. ternyata Iya, gitu ya. iya, Katanya udah diterima tapi nggak pernah dipanggil gitu. Mungkin jalan Tuhan ya, sehingga ya akhirnya gue harus jalanin Prudential ini dengan full time dan full heart gitu ya. Kayak iya blessing in disguise juga ya itu ya jadinya. Nah dari bankers nih kan keren gitu loh istilahnya di mata orang-orang, bahkan mungkin temen-temen lu yang udah mulai banyak. Nah pernah nggak sih gengsi jalanin asuransi? Karena di bank juga diminta jual asuransi, Bank S ya. Dan kalau gua lihat memang kelihatannya keren kerja di bank ya. Kenyataannya adalah karena dulu gua kerja di SCBD ya banknya. Daerah namanya 3-in-1 ya. 3-in-1 adalah ganjil genap hari ini gitu ya. Iya. Jadi gua harus temenin teman gua yang nggak bisa pulang ya, katanya solidaritas ya. Tapi karena kita di SCBD nongkrongnya pasti di PP, kalau nggak di Beer Garden ya. Iya. Which is ya gaji 5 juta cepet habis ya. Nah jadi banyak orang bank yang kelihatannya keren, Iya. tapi isinya kere gitu ya, nggak punya duit, kere gitu iya, ya. Iya. Keren tapi kere gitu. Iya. Jadi lifestyle-nya terlalu tinggi. Oke. Nah ujung-ujungnya yang paling penting apa sih? Kalau menurut saya yang paling penting adalah uangnya berapa sih, income-nya berapa. Jadi ya udah gue coba dulu, kasih kesempatan setahun lagi. Kalau ada hasil gue lanjut, kalau nggak ada gue keluar dan kerja. Oke. Nah, berarti starting out kayak gitu kalau di bank kan enak nih. Kok maksudnya kayak dapat market lah ya, dapat contact base gitu kan istilahnya. Ya. Nah, kalau lu di Prudential pas awal kan nggak ada market tuh. Maksudnya kayak how you fight for that gitu. Oke, jadi market pertama gue adalah teman-teman pematang siantar yang kuliah di Jakarta. Oh, oke. Which is ketika gue baru lulus kuliah kerja, mereka juga sama, bahkan ada yang masih kuliah. Iya Nah, jadi mungkin closingan pertama dan kedua dan ketiga adalah dari mereka. Setelah itu closingan keempat udah nggak ada. Udah nggak ada Udah nggak ada closingannya gitu kan. Iya, jadi makanya bank nama abis lah. Bang nama habis. Iya, Jadi makanya income 700.000 kan. iya benar. Nasabah pertama closing 300.000. Nasabah kedua closing 300.000. Nasabah ketiga closing 1 juta. Oh, kaya tuh. Nasabah keempat dan kelima nggak ada lagi. Udah nggak ada sampai Iya. sampai 6 bulan 7 bulan Banyak tuh kemudian pasti ya. agen-agen baru yang ngalamin itu juga kan. Mungkin ya. Gitu loh, apalagi perantau gitu kan. Nah, terus gue akhirnya coba deh gue ceritain ke nasabah-nasabah bank gue ya. Ternyata ya di saat itu memang produk itu belum mumpuni, di mana orang yang mau deposito adalah orang-orang yang udah senior, umur 65, 70. Dan di saat itu nggak ada produk yang bisa diambil sama mereka. Dan mereka juga bilang, Willy saya udah punya asuransi, ya saya juga nggak bisa masuk. Ya mohon maaf ya gitu. Jadi gue juga nggak bisa closing dari mereka gitu. Oke. Terus gimana tuh? Apa you make your own market gitu? Oke, karena gue sering konsul sama leader ya, sering meeting ya, hampir tiap hari gue meeting sama leader. Ya udah, Kak Robin cuma bilang, Will kamu udah ke rumah ibadah belum? Karena cari Tuhan dahulu ya, baru cari manusia. Iya. Oke, itu gue sih pengennya cari manusia sih kok, daripada cari Tuhan. Iya. Tapi oke lah, gue dengerin kata-kata lu gitu ya. Akhirnya gue mulai ke gereja. Di gereja gue ikut komsel, ketemu koko-koko gitu ya, orang Medan gitu. Jadi karena sama-sama orang Siantar Medan, langsung dekat gitu ya. Tapi koko ini udah punya anak, udah SMP gitu ya. Akhirnya diajakin komsel ke yang udah berkeluarga. Oke. Tapi lingkungannya adalah lingkungan orang-orang peak, orang-orang fluid gitu ya. Wah, bagus tuh. Gerejanya kan di situ ya. Iya. Akhirnya ya di situ baru market
gue kebentuk gitu. Oh. Ternyata benar ya kata Kak Robin ya. Cari Tuhan dulu baru cari manusia. Iya. Maka semuanya di provide gitu. Nah di situ ternyata market gue loh gitu. Iya. Jadi kalau bingung ya cari di mana. Sebenarnya udah ada di Jakarta ini. Tinggal datang aja. Betul. Paling simpel ya ke rumah ibadah, gratis, nggak bayar, dapat koneksi. Iya. Ya awalnya gue juga bingung ya karena mau cari manusia, lama-lama ya gue jadi ya oke lah. Gue kalau punya tim, nggak tahu mau kemana. Lu udah ke rumah ibadah belum? Udah gereja belum gitu ya? Kalau belum ya udah lu ikut gue. Kalau nggak lu ke gereja yang lu mau gitu. Simple banget sih Tere kan. Iya benar-benar. Nah tapi gue tertarik banget sama yang tadi lu bahas nasabah keempat stop, terus habis itu lu pernah bilang juga sampai prospekan ya, mungkin bukan nasabah, prospekan ke 40 apa 30 gitu ya, itu kering kerontang gitu kan istilahnya. Nah itu tuh kan berarti kayak fase stuck gitu kan istilahnya, kayak loh kok pattern yang gue jalan dulu nggak jalan, dan lu apa tuh yang berubah dari lu, atau seberat apa tuh gitu loh istilahnya, maksudnya kayak kondisinya di mana ya pasti berapa lama juga gitu loh istilahnya, seberat apa dan juga berapa lama lu ngalamin fase stuck tadi gitu loh. Gua stuck ya, mungkin gua closing sekali per 3 bulan gitu ya. Wow. Jadi dan lu full time di sini? Full time dan setiap hari gua prospek loh, bayangin ya. Tidak punya market, gua ngapain? Gua canvassing. Iya. Gua canvassing ke Tanah Abang, gua canvassing ke rumah sakit, gua canvassing ke Binus, rumah-rumah makan gitu ya. Iya. Dan Tanah Abang lagi ke Harko Mangga 2, terus ke Mangga 2 Square, WTC juga gua canvassing gitu. Dijabarin semua nih. Banyak nih. Bahkan orang yang gua pernah ngobrol aja gua temuin walaupun jauh ya. Jadi hanya sebatas gua pernah ngobrol aja, gua bahkan nggak kenal gitu ya. Gua datengin gitu. Ya memang bener sih, gua waktu itu bener-bener gak ada market. Nah tapi setelah itu gua kan canvassing ya, berarti langsung gua prospek kan. Dan gak ada yang closing kan. Iya. Setelah gue tarik garis, kenapa gue di Komsel bisa closing? Karena gue bangun hubungan di situ. Oh, yang sebelumnya lu transaksional. Ya benar. Karena kan juga kita kenalnya cuma sebentar-sebentar, langsung gue prospek. Kenal sebentar, langsung gue jelasin gitu ya. Oh. Mau sebagus apapun produknya, kalau orang itu nggak ada hubungan personal, betul, dia nggak akan ambil. Iya. Ya. Tapi kok gue nggak pernah mendengar ada kayak fase lu mau menyerah gitu ya? Maksudnya kok kayaknya you're very firm on this business gitu loh istilahnya. Ya. Kenapa gue bisa kuat ya? Karena gue setiap hari Senin gue datang M3. Sabtu gue selalu datang Sabtu training ya. Oh, hasil sistem. Iya, jadi lingkungan gue positif, mindset gue positif gitu ya. Jadi walaupun guanya gurun pasir, gue itu penuh gitu ya. Karena gue penuh, gue coba lagi. Akhirnya sampai di titik ini. Oke. Itu mungkin yang kayak rumus sukses itu yang persiapan tambah opportunity sama dengan sukses gitu kan. Lu udah penuh banget nih di persiapannya, lu tinggal nunggu opportunity-nya datang gitu ya istilahnya. Jadi lu udah mengikuti sistem banget supaya lu bisa siap untuk opportunity tadi gitu ya istilahnya. Nah itu yang tadi lu cerita, lu ngasih waktu lagi ke bisnis ini 1 tahun, yang Januari 2015 is it? 16 ya. 16, oke. 16 itu berarti dalam setahun itu tuh yang ketemu ketemu Komsel itu. Bener. Oh, berarti langsung make it lah ya, langsung berhasil tuh gitu kan. Itu di bulan akhir tahun atau awal-awal tuh? Bulan Agustus lah udah. Agustus lagi. Wah, ya. bisa ngelotok tuh di otak lo Agustus gitu kan. Banyak perubahan hidup tuh di situ kan. Oke. Titik apa sih yang merubah? Pastinya mungkin bukan hasil ya. Kalau tadi kita udah bicara hasil tuh yang Komsel, terus habis itu wah akhirnya karena bangun hubungan jadinya bisa berhasil gitu kan. Nah, sebelum itu ada apa sih yang titik perubahannya untuk lu bisa bisa dapet itu gitu loh istilahnya? Apakah lingkungan yang lu rubah atau mungkin mindset tuh gitu kan? Banyak banget orang yang mungkin apa tuh perubahannya gitu loh istilahnya. Ya kalau kita ngomongin mindset ya biasanya mindset kita itu terbentuk dengan apa yang kita terima ya. Ya kan berarti kan yang pertama dicari itu adalah lingkungan ya. Makanya kenapa kalau kamu ubah circle kamu bisa ubah masa depan kamu.
Ya, kamu That's ubah lingkungan kamu, ubah mindset kamu, masa depan juga akan berubah gitu ya. Iya. Nah waktu itu lingkungan gue adalah lingkungan Amazing Team ya, dimana walaupun gue belum ada uang gitu ya, tapi mindset gue lama-lama berubah. Gue yang tadinya nggak punya goal, jadi punya goal. Gue jadi punya impian nih, gue jadi pengen ngebanggain orang tua gue. Gue juga pengen punya nama lah di Iya. dunia ini gitu ya. Will ini siapa gitu. Nah peaknya adalah ketika kita bertahan ya, ketika gue bertahan aja di Prudential ini. Suatu hari Prudential keluarin produk terbaiknya ya, namanya PPH. Ya waktu itu belum ada orang yang punya kartu on bill, Iya, siapapun black card gitu. tuh black card tuh yang card ya. terkenal kan. Ha-ha. Jadi siapapun yang kita prospek closing gitu ya. Oh iya Ya, iya iya. jadi iya. di saat itu gua rasionya 1:1. 2016 ya? Enggak, 2000 waktu itu udah 2018. Oh itu. ya udah 18. Oke, Ya, waktu itu siapapun nggak ada, akhirnya 1:1 dan semuanya closing ya. Bahkan mungkin bukan 1:4 ya, 4:1. Prospek 1 closing 4. Hah? Waduh, itu Ya. lebih keren lagi. Ya semua Iya, langsung iya, iya. belinya sekeluarga, Oh, iya, sekeluarga gitu ya. Nah di saat itu ya, wah ini tuh puncak-puncaknya ya. Kalau kita bilang ini tsunami ya, tinggal 2 pilihan sih, ada tsunami. Kita berselancar di atasnya, Oke. karena ini gelombang gede banget, nggak Iya. bisa dihentikan. Iya. Atau kita kegulung ombak, kita nggak ngapa-ngapain, ya momentumnya hilang gitu. Dan itu pengaruh besarnya pasti di mindset dan mindset yang mempengaruhi lingkungan ya tadi gitu kan. Benar, karena biasanya kita itu bisa pede karena self esteemnya dibentuk atas keberhasilan kecil. Iya, iya, Nah iya. dan di saat itu ya gue tiap hari berhasil, jadinya pede terus karena berhasil terus tiap hari gitu. Oh, wow. Nah perubahannya itu benar-benar cepet dan langsung to the peak gitu. Oke, berarti tadi kalau gua trace back sedikit 2016 sampai 2018 masa kritisnya kan bisa dibilang itu kayak yang apa 2016 terutama ya gitu kan. Lu bisa sampai ngomong ke diri lu nggak boleh berhenti di sini dan lu yakin banget opportunity-nya besar tuh karena banyak role model di Amazing Team dan juga lingkungannya positif tadi ya gitu kan istilahnya dan Iya, mindset salah lu satunya. jadi positif gitu kan istilahnya. Nah, berarti tadi kita udah bahas mindsetnya yang lu rubah karena lu ikut sistem, tapi itu bukan karena kesadaran diri berarti ya sebenarnya bukan karena kesadaran diri, tapi lu karena lu rubah circle-nya, Ya. jadi mindset lu ikut ke rubah gitu ya. Benar. Makanya kuncinya ikut sistem aja gitu kan istilahnya gitu. Berarti kayaknya kalau misalnya nih kalau orang banyak stuck gitu kan istilahnya mereka bingung harus mulai dari mana, advice lu apa tuh ke teman-teman yang sekarang ngerasain stuck agen-agen baru? Kalau merasa stuck itu biasa ya, waktu itu gue selalu konsultasi dengan Ko Robin ya sebagai leader gue. Oke. Dan Ko Robin ini baik banget ya, saking baiknya ya gue sampai sayang nih kalau Iya, gue iya, iya. kehilangan leader ya, dan gue kehilangan Amazing, gue nggak mau, makanya gue mati-matian ya, walaupun gue orang nggak ada impian, ya bukan pemalas ya, tapi ya memang karena nggak ada tujuan gue jadi bingung mau ngapain. Tapi karena diarahin, gue jadi tahu. Oke, coba dulu canvassing, kalau nggak berhasil coba dulu kesini, Iya. sampai patternnya baru dapet nih. Oke. Ya ternyata gue ini kelebihannya adalah karena banyak dengerin orang banyak cerita, jadi gue bisa ambil kesimpulannya. Iya. Ya di saat itu gue baru ini aha momen gue Oke. gitu ya. Jadi memang karena dibantu sehingga gue udah ketemu pattern gue, sehingga gue tinggal ngelanjutin pattern yang udah ada ini sampai hari ini. Oke. Ya termasuk gue juga ajarin tim gue pattern gue seperti ini. Coba deh kalian samain. Kalau nggak bisa kalian sharing juga sama leader lain, ambil yang baik, coba dipakai. Kalau bisa ya itu bakal jadi pattern kalian. Oke. Berarti tadi kuncinya balik ke maksudnya berakar sama sistem. Berakar sama gitu sistem kan. sama Kalau leader itu ya, tadi gitu. gue lihat banget tuh apa dan maksudnya adalah yang bagus tadi kita bisa pelajarin bareng-bareng teman-teman. Di sini tadi Ko Willy tuh bilang dia selalu konsultasi sama leader gitu kan. Kadang gua pribadi gitu kan mungkin jadi kayak kadang banyak juga teman-teman dari kita atau banyak dari kita gitu kan, kita bahkan takut ngomong sama leader juga gitu loh, istilahnya kayak aduh gua gagal lagi, aduh gua gak menghasilkan, aduh ntar leader gua inilah percuma punya gua gitu loh, kayak ada Iya. mindset sendiri yang kayak
Mungkin itu harusnya mental block yang harus dibuang gitu ya mungkin ya. Iya. Benar. Karena leader kita aslinya mau banget kita berhasil gitu ya. Iya, kebayangin aja kalau gue punya tim kayak gue yang lu gagalnya udah 10, 20, 30. Gue Iya. itu sangat-sangat wajar karena gue sendiri aja begitu. Iya kan? Oh, jadi mungkin itu yang kita nggak sadar sih, leader kita juga pernah di titik kita ya. Iya, pasti. Oh iya, lah. ya bener deh. Jadi bukan kita anak gagal satu-satunya gitu kan istilahnya. Bener. Oke, menarik. Nah, berarti lu tim yang siap dulu baru jalan atau jalanin aja sambil belajar? Oke. Nah, gue percaya kalau kita itu lebih baik adalah mulai aja dulu ya. Mulai Jadi aja bukan dulu. gua harus siap dulu baru Kayak jalan tagline ya. mana tuh? Iya. Kan? Satu kampung soalnya ya. Jadi Oh, mulai iya. aja dulu sama-sama orang Siantar ya. Iya. Nah, jadi kenapa harus jalan dulu? Karena ketika gua jalan, gua baca, pas gua trial closing, gua baca lagi. Pas ketemu orangnya, gua baca lagi, pas jelasin dong. Iya. Artinya pas gua menjalankan, gua juga belajar gitu. Nah, daripada gua belajar dulu dan produknya banyak, gua nggak akan bisa memilah satu sama lain. Apalagi kita anak baru kan. Benar, Kayak apalagi baru. penuh gitu. nih gitu kan istilahnya. Jadi gue cuma belajar konsep yang gampang ya, Big Four atau segitiga proteksi. Gue tinggal jelasin produknya dengan cara bacain. Ya, Iya, setelah iya. dibacain, orang baru ngerti dan gue juga baru ngerti di saat itu. Karena Oh, respon begitu. orangnya jadi ini gitu kan, istilah kita dapat respon Yeah. orangnya. Nah, berarti mindset yang sempurna dulu baru mulai itu kayaknya nggak works dulu ya. Maksudnya itu it's not your way of thinking gitu ya. Karena kita manusia nggak mungkin sempurna ya. Jadi kalau Bener kita sih. mau sempurna dulu, ya seakan-akan gue akan punya excuse kalau gue nggak bisa jalan karena gue belum sempurna. Ya, sempurna itu hanya milik Tuhan lah ya. Jadi gimana pun pasti kita nggak akan sempurna juga. Oke. Jadi kalau ditanya udah siap merit belum? Jawabannya adalah belum siap. Tapi Ya. kenapa harus merit? Karena harus dicoba dulu ya. Kalau ditanya beres kuliah udah siap kerja belum? Jawabannya belum siap. Tapi kalau nggak dicoba kapan siapnya ya? Padahal bekalnya udah ada, pengetahuannya udah ada gitu ya. Makanya kalau di sini ditanya siap dulu baru jalan, nggak akan siap gitu. Jadi mau nggak mau adalah coba jalan dulu karena dengan jalan kita akan siap. Iya. Oke. Nah, terus menarik banget nih. Ini agen-agen baru kayak gua ini gitu kan istilahnya. Seringkali punya mindset gitu kan. Aduh, market gue tuh cuma dikit loh. Bang, nama gue cuma segini-segininya. Ya. Nanti kalau gua coba salah, hilang dong market gua gitu loh istilahnya. Iya. Gimana tuh menurut lo? Pernah gak sih kepikiran kayak gitu pas dulu? Karena gue nggak ada market, jadi gue nggak kepikiran itu, ya. Oh, iya, Satu iya, itu, iya. gue nggak ada market, jadi gue nggak kepikiran kalau market gue habis karena memang dari awal nggak ada marketnya gitu ya. Iya. Dari sekolah juga gue nggak terlalu deket sama teman-teman gue yang kerja di Jakarta ini, Iya. ya. Nah akhirnya setelah di titik 4 tahun ya, ternyata market gue nggak ada ujungnya. Oh. Karena pattern gue ya udah ketemu orang baru, udah kenalan, udah ngobrol banyak, tukar informasi, jadi teman ya. Itu kan jadi market gue. Iya. Ya jadi karena itu market itu nggak bisa habis selama manusia ini hidup lagi dengan cara lahir ya. Iya. Bakal ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang datang dan ada yang pergi ya. Iya. Jadi market itu nggak habis lah, kecuali ya lu bisa closing 1 miliar orang ya mungkin habis gitu ya. Iya. Itu casesnya udah nembus langit ya. Kalau lu closing 1 Ya, miliar bener. orang. Jadi Iya, karena ya jujur aja ya, gue juga orangnya melihat data ya. Jadi dulu juga gue nggak terlalu percaya dengan sistem, tapi ketika gue menjalankan sistem itu, gue terima di tahun keempat ya income 3 digit ya. Oh iya. Ya kan kata orang dulu yang ngajakin gue 4 tahun income 100 juta. Iya, Aduh, gue nggak percaya itu. Gue bilang ya setengahnya juga udah bagus gitu. betul. Tapi setelah gue ngelewatin di tahun keempat bener loh, gue akhirnya nyentuh 3 digit ya. Dan di situ gue baru oke, ini tuh memang bener sih gitu ya. Ini Iya, adalah iya. bisnis di mana ya nggak pakai modal dan market itu nggak pernah habis Iya. ya. Jadi kalau kita bilang mau siap dulu, ya nggak akan dapat itu. Betul. Jadi mau nggak mau ya kita jalan dulu. Karena dengan kita jalan, kita akan siap menerima konsekuensinya, termasuk rewardnya. Betul. Ya, konsekuensinya gampang ya. Konsekuensinya mungkin kita akan kehilangan waktu, kita akan kehilangan apa yang kita suka,
hanya sementara ya. Tapi Iya, setelah iya, iya. itu semua yang kita suka, semua yang kita mau lakukan Iya, akan diberikan berkali-kali lipat gitu ya. oke. Gitu. Dan ini pastinya lu ngomong dengan pengalaman yang dulunya pun lu nggak kelihatan. Jadi kan mungkin yang gue dapat dari lu itu kita sebagai agen baru kita tuh horizonnya masih sempit nih gitu. Karena kan emang lu baru kan lu mungkin background Iya, lu di tempat lain udah lama. Gue juga nggak ngelihat itu Iya, waktu jadi itu. nggak kelihatan gitu kan, Ya gitu kan? loh. Tapi leader gue Sedangkan bilang, leadernya ini lu lihat. Gue nggak bisa lihat karena gue Iya. butuh data. iya. Gue tidak ada data itu. Gitu. Tapi bersyukurnya di Amazing Team, terutama juga di Prudential gitu kan, banyak sekali role model ataupun bukti-bukti yang sudah membuktikan hasil-hasil itu terjadi dan mereka juga been there before gitu kan, istilahnya Yes. pas dulu nggak suksesnya gitu kan. Gua mungkin mau lebih getting personal sedikit gitu kan istilahnya. Gua kenal gua kenal Cinevi juga nih pasangan lu kan. Nah, itu katanya selain lu dapat tadi koneksi, terus habis itu uangnya, dapat bisnisnya. Katanya lu dibonusin sama Prudential nih dapat pasangan juga. Iya. Ya jadi ceritanya gini ya. Karena gue nggak punya market, ketika di 2016 gue sebagai agent, gue akan minta referensi kepada siapapun yang gue temuin gitu ya. Oke. Nah waktu itu teman gue dari Palembang datang, gue minta, bro minta referensi dong, karena Iya. sekarang gue di Prudential gitu Iya. ya. Bahkan gue nggak prospek teman gue ini. Nah dia kasih referensi banyak, tapi salah satu yang datang dan ketemu adalah Nevi gitu. Nah di situ gue baru cerita kenalan dengan Nevi, gue prospek, dia mau tertarik gitu. Jadi nasabah tuh. Jadi nasabah. Tapi waktu itu budgetnya kurang gitu ya. Oh, iya. Terus gue pikir, oh kalau gitu jadi tim aja. Oke. Nanti buka sendiri gitu ya. Tapi karena jadi tim kan kita harus training ya. Iya, Karena sering training berdua ya, laki-laki Iya, dan iya, perempuan. heeh. Ya mungkin terjadi sesuatu adalah cinta. Iya. Untung bisa terjadi sekali doang ya kok ya. Nah, gimana tuh perjuangan memenangkan Cinevi gitu kan istilahnya. Maksudnya kayak apakah mulus karena lu di Prudent, karena lu agen asuransi langsung diterima sama maminya Cinevi atau orang tuanya Cinevi, atau gimana? Justru pernah nggak direstui nggak tuh gara-gara agen asuransi gitu mungkin? Oke, justru itu yang kebalikan dari yang lo bilang. Justru karena Prudentialnya gue ditolak gitu ya. Bukan karena Prudential gue diterima gitu ya. Ditanya, kamu orang mana? Orang Siantar. Oke, orang Siantar ya. Medan kan? Iya. Bukan Siantar. Sama aja lah Medan katanya. Iya. Oke, kamu agamanya apa? Kristen. Oke, beda agama. Kerjaan kamu apa? Prudential ya. Agen asuransi ya. Oke, nggak ada masa depan gitu ya. Ya udah Belum pernah malamnya ketemu Amazing Team dia. disuruh putus sama Nevi. Waduh. Saya disuruh putus ke Nevinya. Cuma Iya, untungnya iya. Nevinya bilang, hubungan kita yang jalanin, ya mama gak usah ikut campur. Wow. Tapi ya kita akan buktiin ya kalau Iya. memang ya kita worth it gitu. Wow. Berarti walaupun lu sakit hati ya pastinya ya di malam hari itu ya gitu kan. Tapi maksudnya justru mungkin dengan mindset positif yang lu udah di-build sama sistem dan juga diri lu sendiri yang gue bilang positive thinking banget ya orangnya gitu kan istilahnya. Itu yang membuild lu justru gue harus buktiin gitu loh ya. Bukan justru malu dengan Prudentialnya atau malu dengan pekerjaan lu gitu ya istilahnya. Iya. Bukan backing down gitu ya istilahnya. Lu justru mau membuktikan dan percaya sama bisnis ini gitu ya istilahnya. Ya. Oke. Nah, berarti yang bikin lu bertahan tetap di karir ini maupun di hubungan sampai akhirnya kalian married tuh long story shortnya gimana tuh? Nah jadi karena orang tidak melihat proses dan kebanyakan orang hanya melihat hasil ya. Iya. Jadi setiap 3 bulan kita kasih tahu hasilnya. Mah, income kita udah segini. Ya tetap disuruh resign ya. Tetap disuruh cari kerjaan lain. Iya. Pas contoh 4 juta nih, ya 4 juta. Iya. Udah kerja lain. Oke, mah sekarang income udah 9 juta. Wah baru 9 juta ya? Ya oke lah, tapi bisa nggak kerjaan yang lain? Nah pas Oke. udah 15 juta, oke, ya udah coba bisa berapa lagi sih? Pas udah 30, oke ini mama ada referensi, kamu ketemu AI ini ya, kamu ketemu ini, kamu ketemu itu ini. berapa lama tuh percepatan income
double gitu loh Ya istilahnya. waktu itu kurang lebih dalam waktu 2 tahun. 2 tahun, iya. Tapi ya kalau nggak banyak loh, maksudnya opportunity yang bisa menawarkan kita perlipat kali gandaan income itu ya, gitu Ya, kan. nah setelah itu ya udah mulai ditanya kapan mau merit, Iya. kapan beli rumah, kapan beli mobil gitu. Oke, sabar ya mah. Kita beli rumah dulu gitu. Iya. Wah berarti ini teman-teman yang nonton ini pasti ada nih yang mungkin sekarang lagi ditolak karena mungkin income-nya yang tadi yang kau will alamin gitu kan ya, istilahnya mungkin problem pekerjaan, problem layoff, problem income-nya kurang, mungkin juga bisa nyoba di prudent gitu kan ya istilahnya. Nah, berarti luar biasa ya perjuangan kalian, dan mungkin gue ngerasa kayak unity kalian itu loh, maksudnya sama-sama berjuang untuk satu sama lain gitu kan istilahnya. Ya. Dari yang nggak direstuin tapi kalian buktiin, dan bersyukurnya kita ada di Prudential yang opportunity itu benar-benar endless gitu ya istilahnya. Kita benar-benar apa ya, mungkin mindsetnya harus membuild diri kita sendiri untuk mindsetnya benar-benar positif terhadap opportunity ini gitu ya istilahnya. Akhirnya happy ending nih gitu kan istilahnya. Nah sekarang mungkin kita masuk ke sesi closing gitu kan. Berarti apa sih yang selama ini kayak dari perjalanan 10 tahun ya berarti ya, 2016 tadi sampai sekarang gitu kan. Lu Ya. yang paling lu syukurin apa sih dari semua ini? Ya pastinya adalah perubahan-perubahan yang kita udah lewatin ya. Iya. Jadi setiap hidup itu pasti ada milestone-nya, ada checkpoint-nya. Di mana gue ini introvert yang gue tidak mau ketemu orang sama sekali. Sekarang gue adalah introvert yang suka ketemu orang gitu ya. Tapi tetap introvert. Tetap introvert. Oh iya. Ya, itu Chargingnya tidak dari mengubah apapun gitu ya. Dan yang gue happy adalah dulu mungkin gue nggak ada impian, hari ini gue jadi tahu goal gue mau kemana, gue pengen keluarga gue dibawa kemana, gue tahu cara membahagiakan keluarga gue, bahkan mertua gue dan keluarga besar gue, orang tua gue juga. Dan yang paling penting adalah gue punya resourcesnya, gue punya uangnya, punya waktunya, dan terakhir punya tenaganya. Itu penting tuh. Ya. Biasanya orang juga nggak bisa punya tiga-tiganya itu kan. Maksudnya Benar. kalau punya uang nggak punya waktunya nggak punya uangnya gitu kan. Biasa Iya. itu kadang-kadang, atau punya dua-duanya tapi nggak punya tenaganya gitu kan istilahnya. Itu sangat banyak juga gua denger gitu kan istilahnya. Tapi yang menarik adalah tadi lu dari seseorang yang nggak kegambar goalnya apa, mungkin juga karena emang nggak kelihatan aja gue bisa mencapai hal yang besar-besar gitu kan istilahnya. Tapi karena lingkungan yang tepat bisa merubah lu akhirnya untuk jadi punya goal tertentu Iya, gitu kan istilahnya. Benar. Karena lingkungan ini membuat gue itu melihat gambaran yang tadinya gue nggak bisa lihat. Iya. Dan ketika step by step gue mendapatkan, oh ternyata gambaran ini gue udah ngelewatin. Iya. Gue udah dapet nih. Iya. Dulu orang ngomongin rumah, gue ini apa sih rumah jauh banget kayaknya. Iya, Bahkan gue apalagi pakai gak M tuh kepikiran belakangnya kan mau beli gitu rumah kan. gitu ya. Heeh. Ngomongin mobil, ini apa mobil ya? Iya. Ya mobil tapi kenapa gue harus punya mobil gitu ya? Iya, benar-benar. Jadi banyak hal-hal yang gue aja nggak kepikiran. Jadinya Betul. kalau di sini apapun sih bisa lu pikirin dan lu bisa dapatkan. Apalagi opportunity-nya cuma, istilahnya bukan cuma, tapi terbuka buat siapa aja dan nggak ada modal gitu kan istilahnya, yang akhirnya tapi bisa memprovide so many opportunities in life gitu ya istilahnya. Nah berarti yang merubah hidup lu sendiri tuh mungkin kalau dari lu pribadi, apakah mindset, apakah lingkungan, apa emang lu dari dulu udah terlahir jadi agen asuransi dan bekerja keras gitu loh istilahnya? Dulunya gitu. Dulunya gue tidak suka bekerja keras karena gue merasa hidup itu harus santai, harus nge-flow gitu ya. Ikut Iya. aja waktunya. Jadi yang paling penting adalah ternyata adalah lingkungannya gitu ya. Oh, oke. Waktu itu gue nggak punya lingkungan gue adalah diri gue sendiri gitu. Iya. Jadi Me and myself and lingkungan gue I. sendiri adalah Iya. ya gue dan pikiran gue aja gitu. Iya. Karena itu ya gue nggak punya mindset yang orang bisa pengaruhi karena gue Oke. juga sendirian aja. Iya, Nah ketika gue ubah lingkungan gue, Heeh. orang mulai ngomongin, Will ini tuh bagus loh. Nah di situ gue nggak percaya. Tapi ketika gue lihat orang yang itu ngelakuin,
dia jadi bagus. Oke. Oh berarti kalau gua ngelakuin ini bisa sama dong jadi bagus juga. Iya, karena Akhirnya- banyak nih yang udah membuktikan. Bener. Iya. Jadi gua akhirnya menyerap yang bagus, mengambil yang bagus, yang negatif gua buang. Lama-lama mindset gua jadi bagus, jadi positif. Oke. Ya. Karena ubah lingkungan, mindset gua berubah. Akhirnya masa depan gua berubah dan gua bisa kerja keras. Dan kerja keras ini adalah pilihan ya, Iya. nggak harus ya. Ya di sini mungkin awal-awal mungkin harus kerja keras ya. Tapi sekarang mungkin ini pilihan gitu. Iya. Nah karena kita bisa punya mindset dan lingkungan yang bagus, ya hasilnya jadi bagus. Iya. Berarti kalau buat teman-teman sekarang yang kayaknya kerja keras banget nih in this economy kan semuanya bekerja keras, semuanya sibuk. Tapi juga belum tentu kendaraannya benar untuk lu actually bisa mencapai goal tertentu lu dalam hidup gitu ya istilahnya. Jadi tadi kalau gua urutin lu lingkungan, mindset, baru kerja kerasnya yang lu selarasin berubah, akhirnya merubah hidup lu gitu kan. Nah terakhir nih Will, lu coba kasih pesan dan kesan untuk para penonton yang mungkin sekarang lagi ngerasa sendirian, ngerasa stuck, ngerasa bingung sama masa depan, apalagi perantauan di kota besar, apalagi baru kena layoff atau mungkin gak ada market, mungkin bahkan baru lulus kuliah kayak lu dulu gitu kan istilahnya. Apa nih yang lu mau bilang ke mereka? Iya, kalau menurut gue ya, dari pertanyaan tadi semuanya itu gue udah pernah lewatin ya. Gue tidak punya teman, tidak punya market, pernah kena layoff, semua timnya dibawa, gue nggak bisa ikut ya, kena layoff ya. Terus banyak juga yang gue lakukan gagal gitu ya. Udah bekerja keras, nggak ada hasil. Udah prospek 8 bulan, closing mungkin cuma 2 case gitu ya. Iya. Kerja keras, iya pasti. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah selama kita melakukan proses, jangan lupa dengan progresnya gitu ya. Jadi selama ada proses, progresnya itu akan ngikutin ya. Iya. Karena prosesnya datang, progresnya juga datang. Betul. Makin lama kita ngelakuin, makin banyak progresnya. Betul. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita sendiri akan terbentuk dari proses-proses kita yang kita udah lakukan dari sebelumnya. Iya. Caranya gimana? Karena kita stuck, kita bingung. Pasti ada Tuhan dong ya satu. Iya. Yang mengutus adalah leader kita. Maksudnya diutusnya adalah leader kita ya. Iya. Kita ada leader di sini artinya apa? Kita boleh konsultasi dong. Iya. Kita boleh tanya-tanya. Kita boleh ngobrol ya. Kita boleh curhat. Ketika Ko Robin udah ngerti, oh kebutuhan lu ini Will gitu ya. Akhirnya gue dapet nih solusi yang dikasih sama leader gue. Iya. Karena ada solusi, ada hasil dong. Karena ada hasil, maka terbentuklah gue yang hari ini. Oke. Gitu. Nah, teman-teman, dari cerita Ko Willy hari ini kita belajar satu hal nih, gitu kan, bahwa kamu nggak harus jadi anak siapa-siapa untuk punya hidup yang luar biasa, gitu loh istilahnya. Mungkin opportunity ini terbuka buat semua orang, gitu kan. Nah, jadi let yourself berproses gitu ya. Dan mungkin tadi yang gua note juga, proses itu nggak harus dalam bentuk uang gitu kan, dalam bentuk income gue naik itu pasti itu progres gitu kan. Tapi kalau kita di awal-awal itu mungkin buat teman-teman yang agen baru di sini gitu kan, juga harus menilai proses atau progres perubahan mindset, perubahan kelancaran bicara sama orang. Mungkin itu karena lu anak baru di industri ini dan leader lu lebih lama udah pernah ngalamin kayak lu gitu kan istilahnya. Hargai setiap proses yang ada gitu kan istilahnya. Jadi yang kita butuhkan gitu kan itu bukan kesempurnaan pastinya teman-teman, tapi keberanian dan juga konsistensi untuk kita tetap melangkah. Nah, untuk mendukung itu pasti kita perlu lingkungan yang tepat dan kendaraan yang tepat gitu kan. Nah, buat hari ini yang untuk kamu yang lagi berjuang, semangat ya. Yang kamu yang lagi merasa sendirian dan juga mungkin ngerasa tertinggal atau lagi di titik hampir menyerah, ingat bahwa semua orang punya timeline yang berbeda gitu kan istilahnya. Kita di sini mungkin karena kita udah duluan aja gitu loh. Dan mungkin satu insight juga,
kamu selalu ingat kalau kita agen-agen baru nih, selalu ingat leader kamu itu mau kamu sukses gitu loh istilahnya. Gak ada yang kayak beda sama bos atau karyawan yang istilahnya mau kamu pasti maunya kamu perform tapi untuk kebaikan diri kamu sendiri gitu kan istilahnya. Dan mungkin apa yang kamu jalani hari ini itu adalah bagian proses yang lagi membentuk kamu. Jadi puzzle-nya lagi disempurnakan nih. Nah, apakah kamu mengizinkan puzzle-nya itu untuk dilengkapin? Itulah keputusan kamu gitu loh istilahnya. Nah, jadi dengan proses yang berjalan ini, aku yakin kamu pasti akan jadi versi terbaik kamu gitu ya. Thank you Ko Willy untuk sharingnya hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next episode of Amazing Journey Podcast. Bye.